Bang, ini kan banyak orang nanya nih, apakah dengan situasi sekarang ya, dengan ekonomi global akibat perang ini yang sekarang berasa di negara kita ya, ada harus subsidi gila-gilaan, kemudian ada celah MBG, ada BOP dan lain-lain. Ini banyak pertanyaan, apakah reformasi jilid 2 ini didengungkan ya kelompok-kelompok lawan? Ini bisa terjadi saat ini Bang, sama seperti reformasi 98 dengan situasi sekarang nih. Kan Abang sangat paham sekali karena Abang dulu yang mendesain juga gerakan 98 nih. Ini kira-kira gimana menurut Abang nih situasi sekarang, apakah bisa terjadi reformasi 98 yang gerakan yang oleh BEM dan orang-orang itulah? Menurut Abang gimana situasi sekarang? Kalau dibilang bisa, ya bisa aja gitu. Tapi persoalannya sangat berbeda dengan 98. Gitu. Jadi kalau dibilang bisa, apakah kalau dibilang mudah, nggak mudah banget. Jadi ada prasyarat-prasyarat yang sebagian terpenuhi, tapi sebagian juga tidak terpenuhi. Jadi misalnya adalah situasi ekonominya ini banyak terjadi ya. Fantasi dalam beberapa tahun terakhir orang membayangkan situasi seperti 98 itu karena fantasinya aja seperti 98 gitu. Padahal memahami perubahan gejolak ekonominya aja belum. Gitu loh. Itu aja nggak tepat menurutku. Jadi wah sekarang dolar sudah 17.000 gitu. Ini berarti sudah mirip dengan 98. Yang orang nggak paham itu kan di 98 itu kan dari 2.500 ke 10.000 ke 11.000 gitu loh, sampai ke 15.000 gitu. Itu dari 2.500. Nah ini baru dari 16.000 ke 17.000, kemudian dia sudah membayangkan sama seperti itu gitu loh. Ada yang nggak tepat juga. Ini kan persoalannya bukan angka 17-18-nya, tapi kan kenaikan nilai atau jatuhnya selisih dolar ini yang menjadi masalah kan. Kalau aku ingin bilang kan harus disadari, dengan perubahan dolar yang begitu cepat dalam waktu 1 tahun tadi, banyak industri akhirnya gulung tikar. Kenapa? Karena sebagian besar komponen industrinya harus dibeli dengan dolar, bangkrut semua. Gitu. Itu jadi masalah tuh. Kan itu tuh satu seperti itu. Di 98 yang berjaya siapa? Ada nggak yang berjaya dalam kelompok ekonomi? Ada nggak? 9 ada? Bukan. Yang berjaya di 98 itu adalah semua produsen pertanian, agrikultur, yang jual sawit, yang jual bahan pangan segala meledak. Orang dia jual apa nih, misalnya lada yang kemarin $1 dolarnya 2.500, sekarang jadi 15.000 gitu loh. Iya. Ketika terjadi krisisnya itu ya. Iya, jadi di agrikulturnya justru naik gitu loh. Nah itu nggak ada di situasi sekarang, nggak ada mirip-miripnya seperti ini. Dan situasi sekarang kita kan industri kita masih belum berkembang, kan begitu. Ini kemungkinannya justru industrinya akan mendapatkan tekanan. Kalau tadi naik ke tekanan lagi ke industrinya, tapi ke ekspor komoditinya ini bisa jadi berbeda. Kan gitu. Kalau kita meninjaunya dari ekonomi ya, dari 98 situasi ekonomi 98 dengan sekarang. Iya. Dan kalau waktu di 98 itu kan industri adanya di Jawa, di kota. Dan itu menjadi pukul ratusan ribu orang di PHK dan lain sebagainya. Itu pun tidak serta-merta, masih butuh waktu berbulan-bulan setelah PHK massal itu, karena baru kemudian gejolaknya makin tinggi, itu pun mendapatkan pukulan bertubi-tubi secara ekonomi, secara finansial. Kalau dari sisi gerakan mahasiswa yang Abang perhatikan sama situasi 98 dengan sekarang? Situasinya juga berbeda karena kan hari ini faktor digital itu juga memberikan pengaruh. Tapi persoalannya kan terbukti dalam beberapa perkembangan dalam pengamatan gua dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sejak 98 tahun 2000-an juga sudah ada aksi-aksi yang dimotori secara narasi saja itu tidak cukup ya. Jadi ini kan sebenarnya kan mahasiswa itu hanya akan jadi kalau dia tidak bersama-sama dengan masyarakat secara luas, ya mahasiswa itu hanya akan jadi
apa ya, bagian dari proses deal di elit politiknya aja. Yes. Gitu loh. Betul. Yang paling keras apa sih ketika Gus Dur mau dijatuhkan? Iya. Itu kan mahasiswa yang kemudian membuat adanya transaksi politik di DPR dan lain sebagainya, kan ada begitu gitu. Itu cukup banyak, puluhan ribu mahasiswa, walaupun nggak semuanya juga, tapi itu menjadi legitimasi untuk melakukan deal politik di DPR karena situasi politiknya seperti itu. Hari ini kan ruang deal politik di DPR-nya kan lebih sempit. Iya. Kita contohkan SBY. Iya. SBY yang sudah begitu kencang dan masifnya, bahkan dijadikan apa namanya dulu tuh istilahnya, rapat sampai penentuan pendapat dia bersalah atau tidak dan lain sebagainya. Ya, upaya melakukan impeachment. Yeah. Itu sudah sampai ke level itu aja, betapa tidak mudahnya gitu. Yes. Ini situasi sistem politiknya berbeda. Kalau dari sisi militer, kesolidannya kayak gimana Bang dibanding 98 sama sekarang? Militer menurut aku juga nggak terlalu itu ya, nggak terlalu cukup solid sih. Sekarang lebih solid sekarang. 98 memang agak terbelah kan? 98 gini juga. Gua nggak begitu tahu juga di dalam. Tapi kalau kita lihat dari permukaan di 98 itu kan semua pimpinan-pimpinan tertinggi itu adalah orang-orang yang dekat atau dipercaya oleh Presiden Soeharto. Tapi persoalannya kan situasi ekonomi yang begitu kuat dan lain sebagainya nggak bisa kebendung. Gitu loh. Itu pukulannya kan orang ras tiba-tiba belanja semua dari supermarket segala macam. Ada yang bisa ngelarang gitu? Nggak berguna juga itu. Apa namanya, tentara polisi yang banyak, kalau itu kemudian terjadi gitu kan misalnya kan itu kan situasinya kan itu. Nah, kalau itu yang bisa ditahan kan lain, berbeda. Jadi ketahanannya itu tidak militeristik. Militeristik itu kan kalau ada ancaman fisik. Tapi kalau ancamannya seperti tadi, nah ini yang harusnya menjadi pencermatan kita. Makanya menurut gue itu yang harus kita cermati. Kita pun waktu di 98 misalnya, yang kita lihat kan salah satu yang men-trigger kita sangat keras adalah ketika masyarakat sudah mulai melakukan ras. Menarik uangnya di ATM tuh ngantri, ngambil duit, ke bank antri, orang mulai pakai belanja dan lain sebagainya. Itu terjadi di Desember 97. Kita tarik dari Desember 97 ke Mei kan ada sekitar 6 bulan tuh. Yang kemudian dari situ tuh mulai berlanjut gelombang aksi secara terus menerus dan lain sebagainya gitu dan lain sebagainya. Nah ini juga kadang-kadang banyak yang ini juga mungkin jadi satu catatan karena banyak juga yang belum menuliskan tentang sejarah 98. Sejarah 98 itu masih banyak dicuplik yang tidak secara utuh bisa dipahami sehingga orang gampang banget mengambil itu. Bahkan gua sih melihat banyak juga yang teman-teman mengaku aktivis 98 juga memahaminya parsial juga karena dia tidak cukup bisa melihat dan memotret itu dari awal. Bagaimana itu terjadi dan terus dibikin bukunya Bang? Udah ya? Iya, nggak tahu. Ada buku yang secara general cukup memberikan capture cukup baik. Bang, tapi, yang Abang bilang tadi situasi tersebut, ya ada ras dan lain-lain itu bisa nggak terjadi karena triggernya ini masalah pemerintah nih tiba-tiba perang 6 bulan misalnya Iran ini sama Israel 6 bulan, kekuatan kita mensubsidi itu seberapa kuat gitu negara ini kan, bisa nggak itu bisa terjadi dengan trigger ini? Ini pertama nih bicara subsidi. Kalau aku sih nggak keberatan negara mensubsidi masyarakat. Cita-cita negara ini kan mensubsidi masyarakat. Jangan lama-lama Pak. Oke. Ini ada persoalan juga kalau gua secara ideal nggak ada persoalan. Tapi dalam konteks kemampuan pengelolaan ekonomi, keuangan dan lain sebagainya kan, kalau 6 bulan perang terus dalam pengertian bukan perangnya tapi minyak. Kalau perang terus tapi minyaknya bisa jalan itu nggak ada masalah juga gitu loh. Minyaknya lah. Ini kan kenaikan harga BBM. Dan itu kan nggak cuma terjadi di Indonesia. Itu kan terjadi di mana-mana. Jadi apakah itu juga menguntungkan si orang-orang yang berperang? Nggak juga menurut aku. Belum tentu juga gitu. Justru sebenarnya kalau kita melihat dalam proses berpikir yang apa ya, yang adaptif terhadap perkembangan situasi, justru tadi
Kalau perang semakin lama, semakin banyak orang mencari alternatif. Iya, justru ya. Iya. Listriknya, kita kembali, Dalam konteks Indonesia, Indonesia itu punya sumber energi yang banyak banget. Iya. Tinggal bagaimana kita cukup serius mau memanfaatkan itu. Biasanya kalau orang terpaksa, ya lebih cepat jalanin ya kan. Harusnya. Iya. Tapi kan kita ini kan punya sejarah juga senang ditaklukkan. Iya, iya, hati-hati. Patuh gitu loh dengan para penakluk. Kan kadang-kadang ada juga mentalitas begitu gitu. Melawannya agak susah walaupun ya kita punya sejarah juga melawan. Misalnya program IMF itu kan nggak sepenuhnya juga kita lakukan sebenarnya. Jadi ada itu. Tapi menurut gue ya tadi geser ke mana pemanfaatan, kita justru alternatifnya adalah memikirkan bagaimana kita memanfaatkan sumber energi kita. Ini di luar perdebatan tadi soal fosil misalnya. Kita lihat aja di RUPTL. Di RUPTL itu kan menggambarkan berapa banyak pembangkit yang menggunakan batu bara berapa banyak, yang menggunakan gas berapa banyak, yang menggunakan diesel berapa banyak dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat kalau dalam pemahaman gua itu lebih dari 50%, bahkan lebih dari 60% kita punya sumber energi lokal untuk listrik. Listrik ya. Sehingga alternatif listrik itu sebenarnya menjadi strategis. Menjadi alternatif yang strategis bagi Indonesia. Jadi menggeser menggeser penggunaan BBM ke energi listrik itu langkah yang bagus. Itu langkah yang strategis. Baik dalam menghadapi situasi tadi, situasi tekanan kenaikan BBM maupun dalam jangka yang lebih panjang. Ketergantungan terhadap asing. Ketergantungan terhadap BBM. Karena kita kan net importing, net importer minyak. Jadi kalau itu bisa kita geser, kita bisa mengurangi ketergantungan. Itu kan jadi pilihan. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo begitu ya. Ya nggak tahu. Ini aku dengar malah siapa itu menterinya tuh Bahlil malah mau naikin TDL gitu kan. Ini menurut aku nggak usah dinaikin. Malah turunin kalau bisa gitu. Itu jadi bargaining pemerintah terhadap masyarakat ya, memberikan kalau kan logikanya gitu. Kalau pemerintah menurunkan TDL, ya orang lebih mudah beralih ke penggunaan listrik daripada BBM kan gitu. Masak pakai kompor listrik jadi masuk akal gitu. Kan gitu jadinya gitu. Dan industri berbahan penggunaan listrik akan meningkat juga. Yang paling cepat justru kendaraan listrik, mobil listrik, motor listrik, itu kan mengurangi penggunaan BBM. Bayangin aja, kalau ada 1 juta, dari 1 juta kendaraan listrik yang sehari yang menggunakan 3 liter bensin, itu berarti kan pengurangan 3 juta BBM. Itu sehari gitu. Sementara harga mobil listrik sebenarnya udah sangat kompetitif dengan harga mobil combustion mobil bakar itu segala macam. Jadi itu masuk akal gitu. Justru harusnya berani melakukan itu. Iya, harusnya. Karena gini loh Bang, Pak Prabowo di pidatonya dia mengatakan stop PLTD, stop PLTU, pokoknya penggunaan yang menggunakan bahan bakar solar ya. Karena kan konsumsinya di 6% ya. Datanya kebutuhan solar nasional itu mau di stop, dilarikan membangun PLTS 3 gigawatt itu ininya. Dan Bahlil merespon itu dengan project nih. Padahal kan sebenarnya itu kalau nggak tahu Bang, kalau menurut aku tuh agak lama loh prosesnya. Mendingan ini kalau tadi misalnya nih contoh aku komentarin PLTD dulu. PLTD itu aku nggak tahu, kelihatannya secara teknis PLTD itu solarnya bisa diganti dengan biosolar. Betul. Jadi kalau dia bisa diganti dengan biosolar sebenarnya itu alternatif. Itu jadi PLTD, karena kan Bahlil sendiri bilang tahun ini kita nggak impor solar, gitu kan? Jadi artinya kita punya kemampuan memenuhi kebutuhan secara nasional. Ya itu harus proven, kalau nggak bahaya Bahlil dianggap menipu nih kan. Berani bilang begitu ya kan? Jangan sampai dianggap jadi penipu juga gitu. Jadi itu kalau memang itu bisa dilakukan, itu dijadikan alternatif untuk suplai pengganti bahan bakar pengganti gitu. Jadi bahan bakar itu alternatif. Masalah mahal dan enggaknya kan itu yang di sisi tapi kan persoalannya di luar marah tidak pemerintah itu satu sisi, tapi di sisi lain adalah kepastian supply. Kepastian supply yang memang itu ada. Kan ada itu gitu. Industri-industri paling nggak bisa jalan. Sawit. Terus tadi apa tadi?
yang berikutnya. Ya PLTU juga kan PLTU sama aja lah. Solar panel. Iya. Nah, PLTS ini kan butuh lahan luas, butuh. kita nggak punya PLTS ini, kita nggak punya produsen, kita import Cina. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi kita lihat 3 giga gitu loh mau didistribusi, apalagi kalau dia bilang mau didistribusi katanya ya, ke mana, ke 40.000 desa. ke desa-desa. Nggak tahu nih, kadang-kadang juga Prabowo suka bombastis juga kali ya. Iya. Kelihatannya sih mudah, tapi mengirimkan panel-panel ke 80.000 titik itu aja Udah persoalan. ada persoalan banget gitu loh. Karena bagi teman-teman yang pernah main di PLTS itu tahu bahwa PLTS itu selalu dibangun di desa-desa yang akses listriknya rendah. Kan bukan karena akses listriknya dia dibangun. Nah itu tuh paling susah dari semua proses pembuatan itu adalah pengangkutan. Iya. Pengangkutan PLTS tuh, lu mau ngangkut 200 keping aja tuh harus ngelewatin satu bukit aja masalah tuh gitu. Jadi belum tentu semua punya jalan desa yang bagus gitu, itu tuh persoalan. Belum lagi Lahan. demopnya ya, kalau di proyek itu kan persoalannya. Aku ingat dulu dalam diskusi kami di PLTS itu, salah satu persoalan dalam PLTS itu adalah demop gitu loh. Bahkan tapi strateginya tapi dalam jangka panjang PLTS itu bisa. Iya, jangka panjang. Malah aku lebih prefer kalau mau jangan desa, yang lebih mungkin aja semua kantor kecamatan pakai itu dalam rangka penghematan listrik. Iya. Pakai PLTS, baterainya bisa dipakai yang sedikit aja hanya untuk operasional, jadi bukan dalam supply sistem tapi dalam operasional dan cadangan minimumnya bisa dipakai tuh. Atau di aku di 11 kecamatan ya, 11.000 kecamatan. Ya 11.000 lah. Lupa aku berapa angka. Tapi kalau semua kecamatan kemudian diperintahkan untuk itu kan milik pemerintah dan dia bisa lakukan itu. Dia nggak pakai. Dan dia gunakan atap kan. Dia nggak pakai lahan. Jadi semua penggunaan kantornya itu pakai pakai PLTS. Iya. Dia melakukan penghematan BBM. Iya. Bukan BBM, penghematan listrik. Gitu loh. Nah itu lebih masuk akal. Multiplier efeknya apa? Multiplier efeknya harga PLTS akan turun. Kan persoalannya sekarang begini, PLTS itu tidak populer karena masih mahal. Kan kalkulasinya itu, dan elemen termahalnya itu adalah di baterai. Baterai itu bisa sampai 60% sistemnya. Nah kita ini kan baterainya belum jadi nih. Ya. Kalau baterai kita sudah jadi dan bisa mengurangi harganya sampai 70%, 80% dari harga yang ada sekarang, aku yakin itu secara teknologi terjadi revolutif. Sesuatu bersifat revolusi di Indonesia, revolusi teknologi. Kenapa? Lah semua rumah bisa pasang PLTS gitu loh. Kalau semua rumah udah bisa pasang PLTS kan PLN itu hanya suplai industri aja gitu.